Bab 1076. Di tengah hutan belantara, Prabu membawa sisa pasukannya yang telah kalah, menelusuri jalan setapak untuk melarikan diri. Prabu menunggangi kudanya untuk memimpin jalan, sementara sekelompok bawahannya mengikuti dari belakang dengan cepat. Wakil Jenderal Prabu yang berada di sampingnya, berkata dengan suara berat. "Tuan, bagaimana kita sekarang ini? Kita harus kemana sekarang?" Wajah Prabu dipenuhi debu, dia tampak kotor dan sangat mengenaskan. Setelah melihat di sekeliling dan ragu cukup lama, dia baru memilih sebuah jalan. Ke arah sini, para bawahan yang mengikutinya juga ikut menyusul. Wakil Jenderal Prabu malah merasa ragu-ragu, lantas dia bertanya dengan suara pelan. "Tuan, kita sudah nggak ada jalan keluar lagi sekarang. Apa yang harus kita lakukan?" Ekspresi Prabu tampak kecut saat mendengar ucapannya. Dengan ragu-ragu, dia baru berkata. "Mungkin sudah saatnya kita tunjukkan senjata pamungkas kita." Wakil Jenderal itu langsung tertegun sejenak, dia berkata dengan gugup. "Menurut Tuan, apakah yang dikatakan Wira itu sungguhan? Apakah provinsi Seberang benar-benar sudah dikepung oleh pasukan kerajaan Nuala?" Dengan tatapan sayu, Prabu menarik tali kekang kudanya dan berjalan sambil berkata dengan pelan. "Nggak peduli apa yang dikatakannya itu benar atau enggak, sebaiknya kita tetap percaya saja untuk berjaga-jaga." "Tuan, kalau begitu, bukankah kita jadi masuk perangkap Wira?" tanya wakil itu lagi. Ekspresi Prabu menjadi masam mendengar perkataan itu. Dia berkata dengan ragu-ragu. "Kita baru terkena perangkapnya kalau nggak percaya. Pikirkan saja, kalau benar-benar terjadi sesuatu di Provinsi Seberang, bukankah kita cari mati sendiri namanya kalau kembali ke sana lagi?" Prabu menghela napas berat. "Jadi, sekarang yang harus kita lakukan adalah segera menggerakkan pasukan elit rahasia." "Tuan, benar kata Anda." Terbersit binar keraguan di mata wakil jenderal itu. Setelah berpikir cukup lama, dia baru berkata, "Tapi, kemampuan Wira benar-benar hebat. Dia bahkan menggunakan senjata yang bisa meledak itu. Kalau bentrok fisik langsung dengannya, kita nggak akan bisa menang." Terlintas tatapan kejam dalam mata Prabu, dia berkata dengan nada dingin, "Cepat atau lambat, aku akan menghancurkannya." Setelah sekelompok orang itu berjalan cukup lama, mereka baru tiba di sebuah daerah yang terpencil. Mereka menyalakan api unggun dan bersiap-siap untuk beristirahat di tempat ini. Hanya dalam sekejap, api unggun pun telah nyala. Wakil Jenderal menangkap beberapa kelinci liar untuk dipanggang dan diserahkan ke hadapan Prabu. "Tuan, makanlah sedikit." Prabu menerima kelinci itu dengan wajah muram, tetapi dia tidak menyantapnya. 30.000 pasukan elit yang dibinanya hancur begitu saja, hati Prabu bagaikan tersayat-sayat. Setelah merenung sejenak, tatapan Prabu mulai tampak beringas dan serius. Kemudian, dia menggigit daging kelinci itu dengan kasar. Bab 1077. Prabu melahap daging kelinci itu seakan-akan menganggapnya adalah Wira. Melihat Prabu yang akhirnya mau makan, wakil jenderal itu juga merasa gembira. Kemudian, dia sendiri juga mulai makan dengan lahap. Dalam beberapa hari ini, mereka selalu dalam suasana hati yang tegang. Setelah mulai rileks sejenak, wakil jenderal itu juga langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Namun pada saat ini, Prabu tiba-tiba mendengar suara sayup-sayup dari kejauhan. Wajah Prabu tiba-tiba menjadi semakin serius. Dengan tatapan dingin, dia mulai memandang ke kejauhan. Sambil memantau suasana, dia memberi isyarat pada semua orang di belakangnya untuk tetap diam. Semua orang berdiri di samping Prabu dan melihat ke semak-semak di kejauhan dengan waspada. Mereka terus merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik semak-semak itu. Dengan dahi yang bercucuran keringat dan napas terengah-engah, Prabu mengambil busur panahnya dan membidik ke arah semak belukar itu. Tiba-tiba, suara sayup-sayup itu menjadi semakin keras. Sekelompok pasukan berzirah keluar dari semak belukar. Pemimpin pasukan itu adalah Yuda. Saat melihat Yuda, wajah Prabu menjadi tegang. Dia berkata dengan nada dingin. "Yuda, kamu mengejar kami sampai sini. Kamu sudah bertekad mau menghabisi kami ya?" Hahaha. Yuda tertawa terbahak-bahak, lalu mengeluarkan pedang di punggungnya dan mengarahkannya pada Prabu. "Prabu, demi membunuhmu, aku rela mengejar sampai ujung dunia." Prabu melihat semua adegan ini dengan wajah masam. "Oh ya, tapi jalur pelarian kami sangat tersembunyi, bagaimana kamu menemukan kami?" Pertanyaan Prabu kembali membuat Yuda tergelak. Dengan wajah angkuh, dia berkata, "Kamu mengira jalur pelarianmu ini sangat tersembunyi, padahal sebenarnya semua ini berada dalam genggamanku. Sebenarnya, aku sudah menempatkan penyergapan di semua jalur pelarian. Jadi, kemanapun kamu pergi, pada akhirnya akan tetap bertemu denganku. Aku harus menangkapmu hari ini." Selanjutnya, Yuda melanjutkan dengan nada sinis. Prabu, kamu selalu saja menyusun rencana seumur hidupmu, kamu nggak menyangka akan tersandung di sini hari ini, bukan?" Sambil menatap Yuda dengan waspada, Prabu bergerak mundur selangkah demi selangkah. Wakil Jenderal Prabu juga menatap Yuda dengan waspada, lalu berkata pada Prabu. "Tuan, pasukan yang dibawa Yuda kali ini hanya 10.000 orang. Meski kita hanya berjumlah 1.000 orang, semuanya adalah pasukan elit. Kalau mau menghadapi mereka juga bukan hal mustahil." Setelah itu, wakil jenderal itu melanjutkan. "Biar aku yang menghalangi Yuda, Tuan kabur saja dulu."
Wajah Prabu tampak masam, dengan ragu-ragu, dia berkata. Berhati-hatilah. Tenang saja, jawab wakil jenderal itu. Saat Prabu baru saja berbalik dan hendak pergi, Yuda langsung memicingkan mata dan melambaikan tangannya. Yuda memerintahkan pasukannya. Para pemanah bersiap-siap. Bab 1078. Begitu mendengar perintah Yuda, para pemanah itu pun mengambil posisi. Seketika, anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Prabu. Prabu tercengang melihat adegan itu. Dia hanya bisa berusaha untuk menghindari anak panah itu. 1000 orang pasukannya baru saja lolos dari perang besar dan sudah berjalan seharian. Kini malah masih harus menghadapi serangan Yuda, ini benar-benar sulit dihadapi. Prabu sangat sakit hati melihat banyak sekali pasukannya yang gugur saat ini. Dia hendak melarikan diri, tetapi juga kesulitan karena dikepung oleh 10.000 pasukan. Sama sekali tidak ada celah baginya untuk kabur. Melihat hal ini, Yuda kembali melambaikan tangannya untuk memerintahkan pasukannya menyerang. Pembantaian secara sepihak ini membuat pasukan Prabu berguguran. Hanya dalam waktu 10 menit, pasukan yang tersisa tinggal belasan orang. Yuda menginstruksikan bawahannya untuk mengepung mereka. Prabu, menyerahlah. Kalian nggak akan bisa kabur lagi. Prabu sama sekali tidak bisa melarikan diri di situasi seperti ini. Kalaupun nekat melawan, dia hanya akan mati. Yuda, apa kamu sudah yakin mau menyerang provinsi seberang? Tanya Prabu sambil menarik napas. Yuda juga tidak membantah ucapan Prabu, dia hanya mengangguk seraya menjawab. Benar sekali, 30.000 pasukan kerajaan Nuala dan 50.000 pasukan keluarga baru sudah tiba di provinsi seberang. Kamu mau menangkapku untuk mengancam ayahku membuka gerbang kota? Tanya Prabu. Benar sekali, provinsi seberang sangat sulit diserang. Kamu juga sangat berharga bagi Kumar. Jadi, kalau aku menangkapmu, dia pasti akan menyerah. Mendengar perkataan Yuda, Prabu berkata, lalu kalau aku nggak mau, apakah kamu akan duel mati-matian? Yuda hanya tersenyum. Terserah kamu saja. Kalau meletakkan mayatmu di depan gerbang kota juga hasilnya sama saja. Prabu memicingkan matanya karena memahami maksud perkataan Yuda. Begitu mendapat kabar kematian dirinya, Kumar pasti tidak akan bisa menahan emosinya lagi. Tiba saatnya, Kumar mungkin benar-benar akan bertindak. Sambil menghela napas, Prabu meletakkan senjatanya. Letakkan senjata kalian, kita menyerah saja. Begitu perintah Prabu dilontarkan, para pasukan lainnya juga meletakkan senjata mereka. Yuda hanya melirik Prabu sekilas, lalu mengernyit. Meski kondisi saat ini memang sudah buntu bagi Prabu, Yuda merasa Prabu memiliki sebuah aura yang membuat orang tidak bisa tenang. Yuda menjadi sangat ragu saat ini. Jangan-jangan, Prabu punya rencana cadangan. Namun, Prabu sudah ditangkap sekarang, masih ada rencana apa lagi pria itu? Ikat mereka, perintah Yuda. Hanya dalam sekejap, beberapa orang ini pun sudah terikat. Setelah menangani Prabu, Yuda dan pasukannya juga sudah saatnya kembali. Dalam perjalanan, Yuda terus melirik ke arah Prabu setiap saat. Prabu hanya tersenyum saat menatapnya. Hal ini membuat Yuda merasa sangat tidak nyaman. Jenderal, ada apa? Kenapa Anda kelihatannya gelisah sekali? Tanya wakil Jenderal Yuda. Bab 1079. Yuda menggelengkan kepalanya. Entah kenapa, rasanya Prabu agak mencurigakan. Mencurigakan? Tanya wakil Jenderal itu karena tidak mengerti ucapan Yuda. Benar, sepertinya, dia terlalu tenang, balas Yuda. Wakil Jenderal itu tersenyum saat mendengar ucapan Yuda. Jenderal, sepertinya Anda terlalu banyak khawatir. Dia sudah terperangkap sekarang, tentu saja jadi lebih tenang. Mungkin saja juga dia sudah putus asa. Provinsi seberang juga sudah di tangan kita. Selain putus asa, dia juga sepertinya tidak bisa merasakan perasaan lain lagi. Wakil Jenderal itu merasa tidak perlu khawatir berlebihan karena situasi saat ini sudah buntu bagi Prabu. Mana mungkin lagi pria itu bisa melakukan apapun. Baginya, Prabu saat ini sudah kehilangan arah tanpa kekuasaan, dia hanya sekadar bertahan hidup saja. Namun, pemikirannya ini malah disangkal Yuda. Meski tidak sering bertemu dengan Prabu, aku sangat paham dengan kepribadian orang ini. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang dia kelihatannya tenang sekali. Aku merasa sepertinya akan terjadi sesuatu. Usai bicara, Yuda kembali berkata, berhati-hatilah sepanjang perjalanan ini, jangan sampai ada celah untuk kesalahan. Pada saat bersamaan, Sigra sudah bersiap-siap di depan gerbang kota. Mereka bahkan sudah menyebarkan kabar bahwa Prabu ditangkap. Mendengar kabar ini, wajah Kumar tampak sangat masam. Dia berdiri di atas tembok kota dan meneriakkan. Sigra, kamu bilang putraku sudah ditangkap. Sigra hanya mengangguk. Putramu sudah dikalahkan Wira di Provinsi Suntra, pasukannya hanya tersisa 1000 orang yang melarikan diri. Semalam, Yuda mendapat kabar dan langsung melakukan pengepungan dengan membawa 10.000 pasukannya. Saat ini putramu seharusnya berada di tangan mereka. Sampai di tahap ini, Sigra merasa tidak perlu menyembunyikan apapun lagi dari Kumar. Mereka masih punya 70.000 pasukan, sementara pasukan Kumar di provinsi seberang hanya 30-40.000 orang. Jika terjadi peperangan, Kumar pasti akan kalah telak. Kumar hanya mendengus saat mendengar kabar itu. Jangan bercanda, 30.000 pasukan putraku itu adalah pasukan elit.
Bahkan 60.000 pasukan sekalipun bukan lawan mereka. Wira, memangnya kamu mengira aku nggak tahu dia punya berapa banyak pasukan? Sigra membalas dengan tenang. Wira bekerja sama dengan pasukan Monoma. Monoma mengerahkan 50.000 pasukan. Kumar tertawa seraya membalas, kalau begitu memang ada kemungkinan untuk menang. Tapi, pasukan Monoma tahu kekuatan pasukanku. Kalau mau melawan pasukanku, setidaknya mereka harus kehilangan 30.000 pasukan. Kerajaan Monoma bukan orang bodoh, mereka tidak akan berbuat begitu. Tebakan Kumar memang benar, Monoma tentu saja tidak akan melakukan hal itu. Hanya saja, dia tidak tahu seberapa inginnya Monoma menguasai Provinsi Suntra. Lagi pula, mereka bekerja sama dengan Wira, sehingga ini bukan peperangan yang sesungguhnya. Sigra sendiri juga sebenarnya sangat penasaran dengan hal ini. Namun, semua ini sudah tidak penting sekarang. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Sebelum matahari terbenam, Yuda sudah akan kembali. Tiba saatnya, kamu hanya bisa berdoa apakah kamu masih bisa melihat putramu, atau hanya sekadar mayatnya. Sigra tersenyum sekilas, lalu memerintahkan pasukannya untuk tetap berjaga. Sementara dia sendiri sudah meninggalkan tempat itu. Dia tidak tahu bahwa Kumar sangat gelisah saat mendengar kabar ini. Kalau benar-benar sampai begitu, keluarga Juwanto nggak akan bisa bersembunyi lagi. Prabu, ayah akan menunggumu. Setelah berkata demikian, Kumar pun pergi dari tempat itu. Sigra kembali ke barak militernya tanpa menyadari keganjilan apapun pada Kumar, begitu juga dengan Farel. Ayah, apakah menurutmu Yuda akan kembali dengan Prabu? Hal inilah yang paling dikhawatirkan Farel. Dengan 10.000 pasukan, tentu saja bisa. Lagi pula, Yuda sangat mahir memimpin pasukan di kerajaan Nuala. Prabu memang hebat, kakakmu juga. Demikian, tapi mereka belum pernah turun ke medan perang yang sesungguhnya. Tapi, berbeda halnya dengan Yuda. Dia sudah turun ke medan perang sejak masih kecil. Hanya segelintir orang yang bisa melawannya. Bab 1080. Sigra menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Yuda. Lagi pula, dengan 10.000 pasukan melawan 1.000 pasukan, bahkan Sigra sekalipun bisa menangkap Prabu. Jadi, Sigra beranggapan bahwa Prabu ditangkap adalah hal yang sudah pasti. Farel mengedipkan matanya sekilas, dia juga tampak setuju dengan pendapat ayahnya. Sejak kecil, Yuda selalu mengikuti Dirga. Tentu saja dia sudah banyak melihat sendiri dan merasakan sekian banyaknya pertempuran. Yuda adalah bakat jenderal jenius yang langka. Menangkap Prabu tentu bukan hal yang sulit baginya. Dengan pemikiran seperti itu, Farel juga merasa lebih tenang. Pada saat ini, Kumar telah kembali ke rumahnya. Gibran dan Falevi bertanya dengan gugup. Ayah, apakah kakak benar-benar sudah kalah? Kumar menghela napas dengan tatapan dingin. Meski aku nggak tahu bagaimana Prabu bisa kalah, sepertinya memang seperti itu kenyataannya. Kedua bersaudara itu langsung tampak muram saat mendengar perkataan ayahnya. Ini, bagaimana kita sekarang, ayah? Di luar sana ada pasukan kerajaan Nuala dan Yuda, kalau kakak nggak pulang, bukankah kita akan gawat? Di luar sana setidaknya ada 80.000 pasukan. Bahkan kalau mereka tidak menyerang kota ini sekalipun, para pasukan itu pasti akan menghabiskan semua persediaan makanan di kota ini. Kumar kembali menghela napas. Kalau sudah sampai begitu, keluarga Juwanto benar-benar nggak punya pilihan lain lagi. Kedua bersaudara itu tidak mengerti maksud ayah mereka. Namun, Kumar sudah melanjutkan terlebih dahulu. Biarkan para pasukan makan enak. Beritahu mereka, bala bantuan keluarga Juwanto akan segera tiba, suruh mereka persiapkan diri untuk perang besar. Gibran dan Falevi semakin bingung. Apakah ini berarti ayah mereka ingin bertindak nekat? Jangan-jangan keluarga Juwanto sudah diambang kehancuran. Ayah, apakah keluarga Juwanto sudah akan hancur? Tanya Gibran dengan panik. Kumar menggelengkan kepalanya. Enggak, keluarga Juwanto enggak akan kalah. Kalau benar-benar seperti itu, kekacauan besar kerajaan Nuala juga pasti akan dimulai. Nah, apa kalian mengira 30.000 pasukan elit yang dipersiapkan keluarga Juwanto selama ini hanya seperti ini? Mendengar perkataan Kumar, kedua bersaudara itu langsung tersentak. Ayah, maksudmu, keluarga Juwanto masih punya pasukan. Hal ini bahkan tidak diketahui oleh kedua orang itu. Hahaha, kalau keluarga kita bisa menguasai 3 provinsi, mana mungkin kita berani melakukan hal seperti itu kalau nggak punya kemampuan. Tenanglah, Nak, Yuda pasti nggak akan bisa lolos kali ini. Setelah berkata demikian, Kumar tertawa tipis. Di saat ini juga, pasukan Yuda telah dalam perjalanan pulang. Selain itu, mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Dibandingkan dengan kecepatan mereka saat mengepung Prabu, kali ini mereka bahkan lebih cepat lagi. Saat melihat ekspresi tenang Prabu di dalam kurungan kereta, Yuda memicingkan matanya. Prabu, ini adalah akhir dari keluarga Juwanto. Apa kamu punya pesan terakhir? Pertanyaan Yuda ini sebenarnya adalah untuk menguji Prabu. Dia terus merasa ada yang aneh dengan Prabu. Pria itu bahkan tidak bersuara sama sekali saat duduk di dalam kereta. Saking tenangnya, hal ini malah membuat Yuda takut. Mendengar hal itu, Prabu hanya mendongak dan tersenyum seraya berkata, Yuda, kamu sudah lama terjun di medan perang, apa kamu pernah kalah? Hati Yuda langsung tersentak mendengar ucapan itu. Sejak aku mengikuti ayahku sampai sekarang, kami belum pernah kalah.
Prabu tertawa dengan semakin bahagia. Hai, sepertinya ini memang takdir. Kekalahanmu satu-satunya akan merenggut nyawamu, ujar Prabu sambil menatap Yuda dengan kilatan dingin. Tatapannya seakan-akan menyiratkan bahwa Yuda sudah pasti akan meninggal. Apa katamu? Bab 1081. Yuda mendengus dingin, hatinya terasa sangat gelisah mendengar perkataan Prabu. Yuda, kamu nggak pernah kalah seumur hidup ini, kan? Sekarang kamu bukan hanya akan kalah, kamu bahkan akan mati di tanganku. Sekarang ku beri satu kesempatan, bunuhlah aku. Kalau enggak, pasti akan ada yang balas dendam padamu, ujar Prabu dengan nada bangga. Hal ini membuat raut wajah Yuda semakin memburuk. Prabu, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu mau mengalahkanku. Sekarang ini kamu tahananku, mau bagaimana kamu mengalahkanku? Meski merasa tidak tenang, Yuda tetap tidak mengerti mengapa Prabu bisa begitu percaya diri. Mendengar perkataan itu, Prabu tertawa terbahak-bahak. Kamu akan tahu sebentar lagi. Oh bukan, kamu akan tahu sekarang juga. Usai berkata demikian, Yuda tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat. Niat membunuh itu sangat dingin dan sadis. Detik berikutnya, bahkan sebelum Yuda sempat bereaksi, sejumlah anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah mereka. Serang musuh! Serang musuh! Teriak Yuda kepada para pasukannya. Pandangannya juga jatuh pada ke-10 orang itu. Mereka semua adalah ahli yang sangat mahir. Dari kemampuannya, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah lawan Yuda. Tiba-tiba, sebuah sosok berbaju merah muncul dari hutan sambil menebaskan pedangnya. Detik berikutnya, penjara kayu itu langsung hancur terbelah. Bahkan yang membuat Yuda semakin takjub adalah orang itu bisa menebas rantai besi Prabu hingga terputus. Ini, Yuda terdiam seketika. Dengan Prabu yang berada di tengahnya, ke-11 orang ini menghalangi semua anak panah yang ditembakkan ke arah mereka tanpa terluka sama sekali. Sementara itu, pasukan Yuda malah kewalahan mengalami penyergapan ini. Bunuh Prabu, perintah Yuda. Dia mengayunkan tombak di tangannya hendak membunuh Prabu. Namun baru saja senjatanya akan mengenai Prabu, sosok wanita berbaju merah itu langsung membelah tombak Yuda dengan pedangnya. Kekuatannya yang mengerikan itu membuat Yuda terkesima. Bunuh! Bunuh! Terdengar teriakan dari sekelilingnya yang mengepung ke-10.000 pasukan ini. Hanya didengar dari suaranya, Yuda bisa memperkirakan bahwa setidaknya ada 20.000 orang yang datang, atau bahkan lebih. Yuda, bagaimana? Sudah kubilang, kamu pasti akan kalah hari ini. Seru Prabu sambil tersenyum ke arah Yuda dengan tatapan dingin. Yuda benar-benar tidak bisa percaya melihat adegan ini. Namun, dia tahu bahwa dirinya bukan lawan mereka. Oleh karena itu, Yuda langsung berteriak. Terjang, segera keluar. Yuda sangat berpengalaman dalam peperangan. Dia tahu bahwa 10.000 pasukannya ini pasti akan mati jika perang ini terus dilanjutkan. Begitu pula dengan dirinya. Di saat musuh baru saja ingin bergerak dan ruang lingkup pertempuran masih lebar, mereka masih punya kesempatan untuk kabur. Tanpa ragu-ragu, Yuda membawa pasukannya menerjang keluar. Di sisi lain, Prabu hanya tersenyum sinis. Tangkap dia hidup-hidup.